Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kemunduran Pendidikan Islam Abad Pertengahan. A. Penyebab kemunduran pendidikan Islam abad pertengahan. Yang pertama, kemunduran politik. Perpecahan politik merupakan faktor utama yang menyebabkan kemunduran Islam pada abad pertengahan. Yang kedua, melemahnya semangat ilmiah. Kurangnya dukungan terhadap dunia pendidikan Islam menyebabkan penurunan kualitas penelitian ilmiah dan kegiatan pendidikan. Yang ketiga, kebangkitan Barat. Para ilmuwan Barat mulai menyadari betapa pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia Islam. Untuk itu, mereka mulai meneliti dan menerjemahkan karya-karya Arab ke dalam bahasa-bahasa Eropa, khususnya Latin. B. Kemunduran pendidikan Islam pasca kejatuhan Baghdad dan Cordova. Hancurnya Baghdad dan Granada di Spanyol sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam menandai runtuhnya sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam. Musnahnya lembaga pendidikan dan semua buku-buku ilmu pengetahuan dari kedua pusat pendidikan di bagian timur dan barat dunia Islam tersebut menyebabkan pula kemunduran pendidikan di seluruh dunia Islam, terutama bidang intelektual dan material. Tetapi tidak demikian halnya dalam bidang kehidupan batin dan spiritual. Berikut beberapa kemunduran pendidikan Islam pasca kejatuhan Baghdad dan Cordova. Yang pertama, masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Yang kedua, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Yang ketiga, kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran. Setelah jatuhnya kota Baghdad pada tahun 650 Hijriah atau 1258 Masehi, maka Sultan Mamluk di Mesir mengangkat Baybars, salah seorang anak khalifah yang melarikan diri dari Baghdad ke Mesir menjadi khalifah, berkedudukan di Kairo. C. Kondisi pendidikan Islam pada masa kemunduran. Yang pertama, kurangnya perhatian para pemimpin. Kurangnya perhatian para pemimpin atau khalifah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan ulama, sehingga perkembangan intelektual agak tersendat-sendat. Para pemimpin terlalu sibuk memikirkan pemerintahan. Yang kedua, terbakarnya perpustakaan dan lembaga pendidikan. Terbakarnya perpustakaan dan lembaga pendidikan yang ada menyebabkan banyaknya khazanah intelektual Islam yang hilang dan hangus terbakar. Yang ketiga, pengaruh bangsa Eropa yang mencapai kejayaan. Pada saat yang bersamaan, bangsa Eropa justru sedang mencapai kejayaan sebagai pengaruh dari berkembangnya paham Renaissance dan sibuk melakukan misi penjajahan ke negara-negara Islam. Oleh karena itu, banyak umat Islam yang frustasi dan berusaha menjauhi kehidupan duniawi. D. Dampak kemunduran pendidikan Islam. 1. Kehidupan sufi berkembang pesat. Berkembangnya kehidupan sufisme berdampak pada perubahan madrasah menjadi zawiyat-zawiyat untuk mengadakan riyadhah di bawah bimbingan dan otoritas seorang syekh. 2. Berkembangnya praktik bid'ah dan khurafat. Berkembangnya bid'ah dan praktik tahayul ditandai dengan banyaknya umat Islam yang memuja posisi seorang syekh dalam tarekat, sehingga sebagian ada yang berdoa di makam seorang syekh. 3. Berkembangnya taklid buta di kalangan umat. Dalam bidang fikih, terjadi perkembangan taklid buta di kalangan umat. Dengan sikap hidup yang statis itu, tidak ada hal yang baru yang bisa ditemukan dalam bidang fikih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.